Asyhadu alla ilaha illallah. Terjawab semuanya, apa yang saya pertanyakan semuanya dijawab. Saya rasa ketika memperdalam Islam, mengenal Islam lebih jauh itu, saya juga punya background keluarga yang masih banyak yang Muslim juga. Jadi nggak terlalu baru-baru banget. Tapi saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang baru, terus belajar sehingga saya bisa mengenal lebih jauh lagi gitu. Jadi segala proses ini Igun pun nggak pernah tahu. Taunya cuma pas lagi rame-rame dong dia baru tahu. Tapi dasar feeling hati temen ya, sahabat dia tahu aja gitu. Tek. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal mu'alafnya Ruben Onsu. Jadi ada beberapa komen di bawah di YouTube saya yang mengatakan itu tuh udah mu'alaf semua, orang yang cerdas pasti mu'alaf karena semua orang itu yang cerdas, sudah mulai Richard Lee, sekarang Ruben Onsu, kemarin lagi Bobon dan lain-lain. Ya kalau orang cerdas pasti masuk Islam. Nah, saya buatkan respon dari video tersebut. Kira-kira videonya seperti ini. Luis dan subscribernya kepanasan, banyak oten cerdas OTW mualaf. Nah, sebenarnya statement ini sangat-sangat keliru. Katanya oten, orang Kristen yang cerdas, dia OTW mualaf. Nah, ini jelas salah kaprah. Kenapa? Orang-orang yang mualaf itu sebenarnya mereka bukannya nggak cerdas ya. Mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Bahkan Felix Yau yang kalian anggap cerdas, dia aja nggak tahu versi Adam dan Hawanya Kristen loh. Coba, kalau orang yang cerdas dia pasti tahu dong. Kenapa kok orang itu sampai mualaf? Pertama, dia tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Kedua, dia tidak tahu apa-apa tentang doktrin Kristen. Ketiga, dia itu cuman suam-suam kuku di Kristen. Ya masuk gereja sekali dua kali, nggak tahu apa-apa, itu pun ketiduran waktu khotbah. Nah, tidak tahu kebenaran dalam Alkitab, kemudian dipikir dia pindah agama itu dia akan menemukan kebenaran. Nah, ya belum tentu juga gitu. Karena kalau dia cerdas, kalau dia tahu Alkitab, dia tidak akan pernah mualaf. Ingat itu. Dan memang beredar kabar bahwa Ruben Onsu mualaf. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau orang mualaf itu terserah lu. Gak ada hubungannya sebenarnya dengan saya. Jadi kalau mau pindah agama ya silahkan pindah. Ruben mau mualaf ya silakan. Dan memang kalau kita lihat ya, namanya Ruben ini dia mualaf ya nggak tahu alasannya apa. Saya nggak tahu, saya juga nggak kenal dia. Tapi itu hak dia. Tapi mungkin ada satu pesan juga yang penting yang harus saya sampaikan. Pertama, pelajari baik-baik agamamu yang sekarang. Move on aja. Nggak usah otak-atik merasa diri langsung jadi orang yang paling jago tentang agama Kristen. Karena dirimu nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, nggak ngerti ajaran yang sebelumnya. Ya. Tapi saya yakin Ruben ini kan dia artis ya. Dia nggak mungkin lah jelek-jelekin Kristen kayak Felix Yau, Yahya Waloni, Kainama, dan orang-orang yang lainnya. Nggak mungkin lah. Dia ini kan orang yang artis, public figure. Nah sekarang silakan pelajari baik-baik agamamu. Saran saya, ajari baik-baik kitabnya. Semua dibaca. Kronologinya, pelajari sejarahnya, pelajari doktrinnya, pelajari semua hal. Jangan cuma ikut-ikutan, pelajari baik-baik. Supaya punya gambaran yang baik tentang agama itu. Dan kemudian kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Pokoknya pelajari baik-baik lah. Karena memang yang sebelumnya, di agama yang sebelumnya kan nggak belajar baik-baik ya. Makanya sayang itu nanti kalau di agama yang baru kemudian nggak belajar baik-baik, nanti bisa jadi pindah agama lagi. Kan gitu, berbahaya. Tapi ya pesan saya itu tadi saya bilang, jangan mengobok-obok ajaran agama yang sebelumnya, menjelek-jelekin. Kenapa? Karena Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi ada satu momen penting yang disampaikan. Tapi ada satu momen penting yang saya lihat ya, ketika si Ruben ini mualaf. Pada saat yang sama, Sarwenda dia mengupload video bersama dengan anak-anaknya sedang berdoa.
berdoa bersama dan juga mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan dengan postingan seperti ini. Nah, dalam captionnya dikatakan unggahan terbaru Sarwenda jadi sorotan di tengah kabar Ruben Onsu mengumumkan sudah mualaf. Setiap malam selalu senang berdoa bersama, mengungkapkan perasaan dan keinginan masing-masing. Ya, postingan singgung soal kebahagiaan dan doa bareng anak-anak, tertawa, menangis, dan bermain bersama. Semua didasari oleh rasa cinta dan sayang. Ya, luar biasa ya, kalau dia masih mempertahankan ini. Memang ada beberapa isu dan kabar yang menyampaikan bahwa mualafnya Ruben inilah yang menjadi pemicu perceraian di antara mereka. Jadi karena Ruben ini mengajak Sarwenda sekeluarga untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau, kemudian Ruben Onsu mengajak bercerai. Tapi nggak tahu ya berita ini benar atau tidak. Dan semua ini saya rasa semua hanya spekulasi. Tapi inilah pentingnya dalam keluarga itu untuk mengajarkan iman kepada anak-anak. Iman Kristen kepada anak-anak penting diajarkan. Kenapa? Karena kalau seseorang itu tidak memiliki iman yang kuat, maka akan mudah sekali tergoncangkan. Kenapa? Karena tidak memiliki kesetiaan. Bagaimana seseorang itu bisa setia kalau dia tidak mengenal? Dalam bahasa Ibrani, kata mengenal itu yada. Yada itu mengenal, benar-benar mengenal. Kayak hubungan suami istri gitu loh. Suami sama istri dia kenal sekali istrinya, istri kenal sekali suaminya. Tapi dalam hubungan rumah tangga kalau nggak sampai di titik yada, dia akan mudah sekali untuk bercerai. Dia tidak saling mengenal sebenarnya. Makanya pengenalan itu butuh yang namanya komunikasi. Sehingga seorang Kristen yang sehat, yang bertumbuh adalah ketika dia yada, dia mengenal. Yang artinya dia harus berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan dan berkomunikasi mendengar suara Tuhan terus-menerus. Oke, kalau berbicara pada Tuhan, kita bisa berdoa pada Tuhan. Tapi kalau mendengar suara Tuhan, kita harus membaca Alkitab. Alkitab itu bukan untuk dipajang ya, bukan untuk dihafal, no. Alkitab itu untuk dipahami, dibaca, dipahami dengan baik. Sehingga kita mengerti, mendengar apa yang Tuhan mau. Setiap hari apa yang Tuhan mau. Setiap hari apa yang Tuhan inginkan. Makanya Ruben juga mengatakan kan, wah saya sudah mendapatkan kedamaian. Nah ketika kamu belajar baik-baik Alkitab, justru di dalam Alkitab itu diajarkan tentang peace. Bahkan salah satu buah roh kan, dikatakan apa buah roh? Bahwa ada yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, peace. Yang artinya hidup kita ini harus dengan damai sejahtera. Itu semua diajarkan dalam Alkitab. Dan pergolakan, pergumulan orang dalam mengikut Tuhan itu ada semua di dalam. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita harus setia mengikut Yesus. Jangan pernah meninggalkannya demi apapun. God be with you all.